Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Nurwasiah dengan NIM 17 14 10 1 20 dari kelas Ekonomi Syariah D semester 6. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari Manajemen Perbankan. Yang pertama yaitu prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu prinsip 5C. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Yang kedua adalah capacity, atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Yang ketiga adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Yang kelima yaitu condition, yaitu kondisi perekonomian bank yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip 7P. Yang pertama yaitu personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C tadi. Yang kedua adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Keempat adalah prospek. Kriteria keempat ini yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima yaitu payment, masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh adalah protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Dalam menentukan studi kelayakan, ada beberapa aspek yang perlu dinilai. Yang pertama yaitu aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan validitas dokumen yang diajukan oleh permohonan kredit. Yang kedua adalah aspek pemasaran atau marketing. Dalam aspek ini ukuran permintaan untuk produk yang diproduksi dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dinilai sehingga prospek bisnis akan diketahui sekarang dan di masa depan. Yang ketiga adalah aspek keuangan. Analisis aspek ini dari perusahaan permohonan kredit menentukan jumlah kebutuhan bisnis dan juga penting untuk menilai kemampuan bisnis untuk tumbuh di masa depan dan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kreditnya. Yang keempat adalah aspek teknis.
Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi aspek fisik dan lingkungannya, sehingga perusahaan tersebut sehat dan produk-produknya mampu bersaing di pasar dengan tetap mendapatkan keuntungan yang memadai. Yang kelima adalah aspek manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia, dan latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia. Pengalaman perusahaan juga menjadi pertimbangan lain. Yang keenam adalah aspek sosial ekonomi, digunakan untuk menganalisis dampak yang disebabkan oleh adanya proyek atau aplikasi bisnis untuk kredit kepada masyarakat dan sosial ekonomi secara umum. Yang ketujuh adalah aspek AMDAL. Ini adalah analisis lingkungan, apakah darat, laut, atau udara, termasuk kesehatan manusia jika bisnis atau proyek untuk aplikasi pinjaman dilakukan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit didistribusikan, sehingga proyek atau bisnis yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Di sini saya telah mendapatkan jawabannya. Pertama, yaitu mencari bunga terlebih dahulu, yaitu bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 12 bulan, yaitu 12 bulan dalam 1 tahun, dan jawabannya yaitu sama dengan 2.500.000. Selanjutnya mencari pajak, sama dengan 15% dikali bunga yang telah dihitung tadi, yaitu 2.500.000. Hasilnya sama dengan 375.000. Jadi bunga bersih tiap bulannya yaitu sama dengan 2.125.000. Yang diterima Kalisa selama 3 bulan kita cari dulu, yaitu sama dengan 3 dikali bunga bersih tiap bulan, yaitu 2.125.000 sama dengan 6.375.000. Jadi kesimpulannya adalah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya yaitu adalah Rp2.125.000, dan jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan yaitu Rp6.375.000. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan konsep-konsep pemasaran bank. Tujuan umumnya yaitu yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua adalah memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga adalah memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Dan yang keempat, tujuan umum bank yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya adalah konsep-konsep pemasaran bank. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga serendah-rendahnya. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep ini meyakinkan bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik, yang menekankan pada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling pemakaman. Juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan,
keinginan dan minat pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, konsep pemasaran yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan, merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.